Episode sebelumnya berakhir dengan pengungkapan besar. Pria misterius yang selama ini mengikuti Arthur akhirnya terungkap sebagai orang yang menculik Roman 16 tahun yang lalu. Pria itu bernama Eric Hayward, mantan anggota pasukan khusus militer. Namun hingga saat ini tidak banyak yang diketahui tentang dirinya. Yang pasti, ia mengaku hanya menjalankan perintah. Menurut pengakuannya, ia disewa untuk menculik Roman oleh seorang wanita berbahaya bernama Willa Quinn. You have no idea who you're dealing with, but I do. Sementara misteri masa lalu itu masih menggantung, unit kejahatan besar LAPD harus menangani kasus baru. Seorang instruktur Akademi Detektif LAPD bernama Dottie menjadi korban percobaan pembunuhan. Dottie sendiri bukan orang asing. Di episode sebelumnya ketika Morgan dihukum, Dottie adalah instruktur yang mengajar Morgan di akademi tempat para detektif dilatih. Saat ini Dottie masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Selena kemudian menunjuk Daphne untuk memimpin penyelidikan kasus ini karena Karadec sedang menangani kasus lain. Selain itu, Daphne juga memiliki hubungan khusus dengan Dottie. Dulu, Dottie adalah petugas pelatihannya. Saat mereka mulai menyelidiki, Daphne menceritakan kepada Morgan bahwa ia dan Dottie sangat dekat selama 5 tahun mereka bekerja bersama. Namun hubungan itu tidak selalu berjalan mulus. Dottie pernah mendorong Daphne untuk mengikuti ujian sersan agar bisa naik pangkat. Sayangnya Daphne ragu untuk melakukannya. Ia melihat sendiri bagaimana Selena diperlakukan secara tidak adil di kepolisian. Contoh yang tidak jauh adalah ketika jabatan kepala LAPD tersedia, Selena justru dilewati dan posisi itu diberikan kepada Wagner. Menurut Daphne, itu terjadi hanya karena Selena adalah seorang wanita. Perbedaan pandangan itu akhirnya membuat Daphne dan Dottie bertengkar hebat. Sejak saat itu mereka bahkan tidak pernah berbicara lagi. Kembali ke kasus utama. Percobaan pembunuhan terhadap Dottie terjadi saat ia sedang berada di sebuah spa langganannya. Daphne dan Morgan kemudian mendatangi spa tersebut untuk memeriksa tempat kejadian. Di sana Morgan memperhatikan sesuatu yang aneh. Hampir semua tamu spa memakai sensor kecil di lengan mereka. Petugas spa menjelaskan bahwa sensor itu digunakan untuk memantau hidrasi tubuh dan temperatur selama perawatan. Namun sayangnya tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan di tempat itu. Okay, thank you. If we have any more questions, I'll be in touch. Sementara di rumah sakit, Dottie akhirnya sadar. Daphne mencoba menanyainya tentang siapa saja yang mungkin ingin menyakitinya. Namun Dottie sendiri juga kebingungan. Ia merasa tidak memiliki musuh di tempat kerjanya. Daphne kemudian memutuskan untuk menyelidiki rutinitas harian Dottie yang tercatat di kalender HP Dottie. Berharap ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. It's okay. I'm gonna find them. Dan kembalilah ke LAPD. Morgan secara tidak sengaja melihat kasus lain yang sedang ditangani Karadec dan Oz. Korban mereka adalah seorang instruktur gym bernama Luke Knight. Saat melihat foto korban, Morgan langsung menyadari sesuatu. Di lengan Luke terdapat bekas bulatan yang sangat mirip dengan bekas sensor yang dipakai tamu di spa tempat Dottie diserang. Artinya, kedua kasus ini kemungkinan saling berhubungan. Luke Knight diperkirakan meninggal antara jam 8 hingga 10 malam di apartemennya diakibatkan overdosis. Menariknya, waktu itu hampir sama dengan waktu penyerangan terhadap Dottie. Dan tepat saat tim sedang membahas hal ini, Dottie tiba-tiba muncul di markas. Ia menolak untuk terus berbaring di rumah sakit dan ingin membantu menyelesaikan kasusnya sendiri. Ia bahkan ingin ikut menyelidiki kematian Luke. Let's go. Di tengah penyelidikan itu, Morgan pulang ke rumah. Ia melihat putrinya, Eva, tampak murung. Padahal Eva baru saja diterima di kelas desain yang sangat ia inginkan. Ternyata Eva membaca komentar online dari salah satu teman sekelasnya yang mengatakan bahwa Eva diterima bukan karena kemampuannya, melainkan karena warna kulitnya. Morgan mencoba menghibur Eva, meskipun ia sendiri tidak benar-benar tahu bagaimana harus menanggapi situasi itu. Eva dengan tenang mengatakan bahwa ia akan mencoba menghadapi masalah ini dengan caranya sendiri. Kembali ke penyelidikan, Karadec dan Oz mendatangi gym tempat Luke bekerja.
Mereka berbicara dengan senior Luke, seorang wanita bernama Phyllis Martell. Phyllis menjelaskan bahwa Luke memang instruktur baru, tetapi ia sudah mulai mendapatkan beberapa klien penting seperti selebritis dan tokoh-tokoh lainnya. Carradine kemudian menunjukkan foto Dottie kepada Phyllis, namun Phyllis mengaku tidak mengenalnya. Setelah berbicara dengan Phyllis, Carradine dan Oz mulai mencurigai salah satu rekan kerja Luke, seorang trainer bernama Faz Al-Madi. Faz ternyata dulunya adalah mentor Luke. Namun sekarang Luke mulai mendapatkan klien besar lebih cepat darinya. Bisa saja Faz merasa iri dan menjadikannya motif pembunuhan. Ketika mereka menanyai Faz, pria itu memang mengakui bahwa Luke sangat ambisius dalam karirnya. Namun Faz memiliki alibi yang kuat. Pada jam 9 malam, ia sedang melakukan live streaming untuk melatih kliennya secara online. Sementara itu di spa, Daphne dan Dottie bertemu dengan pemilik spa bernama Kirk Hartford. Mereka ingin tahu apakah Luke pernah menjadi klien di sana. Namun Kirk mengatakan bahwa tidak ada data atas nama Luke. Ia juga menjelaskan bahwa spa tersebut tutup lebih awal pada malam kejadian karena ada rapat seluruh staf pada jam 9 malam. Artinya, seharusnya tidak ada pegawai spa yang terlibat dalam pembunuhan Luke. Which means no one who works here could have killed Luke. Penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Tim masih belum bisa menjelaskan mengapa Luke memiliki bekas sensor spa, padahal ia bukan klien di sana. Di saat yang sama, Eva datang ke kantor untuk berbicara dengan Daphne. Namun pembicaraan itu tertunda karena kondisi Dottie tiba-tiba memburuk dan ia hampir pingsan. Dottie kembali dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di rumah Morgan, tanpa sengaja Elliot memberikan petunjuk penting untuk kasus ini. Elliot bercerita bahwa ia menerbangkan drone di sekitar rumah dan melihat seseorang seperti sedang memata-matai jendela tetangga mereka, Nyonya Kim. Awalnya para tetangga mencurigai Theo karena ia memang tidak menyukai Nyonya Kim. Namun ternyata orang itu hanyalah kurir paket yang sedang memanggil Nyonya Kim. Cerita sederhana itu membuat Morgan mendapat ide besar. Seringkali orang langsung mencurigai orang yang dikenal, padahal pelakunya justru orang lain yang tidak terduga. Kasus Dottie dan Luke kemungkinan mengikuti pola pembunuhan seperti dalam film klasik Stranger on a Train. Dua orang yang tidak saling berkaitan sepakat untuk saling membunuh target milik masing-masing. Dengan cara ini pembunuhan tidak akan bisa dilacak kembali kepada mereka. Sementara itu di rumah sakit, Eva akhirnya berbicara dengan Daphne. Sebagai sesama wanita kulit hitam, Eva meminta saran darinya. Daphne memahami perasaan Eva. Ketika Eva bertanya apakah ia harus tetap mengikuti kelas desain itu, Daphne hanya mengatakan satu hal, ikuti kata hatimu. Setelah itu Daphne kembali ke kamar Dottie. Di sana mereka kembali membahas pertengkaran lama mereka tentang ujian sersan. Dottie sebenarnya hanya ingin masa depan yang lebih baik untuk Daphne, namun Daphne masih merasa bahwa sistem di kepolisian tidak adil. Keesokan harinya Morgan datang ke rumah sakit dan menjelaskan teorinya. Jika teori Stranger on the Train benar, maka ada dua pelaku dalam kasus ini. Morgan kemudian memeriksa aplikasi Neighborhood milik Dottie, sebuah aplikasi komunitas tempat para tetangga saling berinteraksi. Di sana ia menemukan 3 keluhan dari warga tentang sebuah motor yang sering berisik. Motor itu terlihat muncul tepat sebelum Dottie pulang kerja. Besar kemungkinan pemilik motor itu adalah orang yang menguntit Dottie. Our killers made a murder pact. Kembali ke markas LAPD, tim mulai mencurigai Faz Al-Madi sebagai salah satu pelaku. Oz kemudian memeriksa riwayat kendaraan Faz. Ternyata Faz pernah memiliki motor dengan nomor plat yang hampir sama dengan motor yang dilaporkan tetangga Dottie. Meskipun pada plat motor itu hanya terpotong sedikit. Mereka segera menuju apartemen Faz. Namun pintunya terbuka dan motor Faz sudah tidak ada. Carradine menduga Faz telah melarikan diri. Saat memeriksa kamar Faz, Morgan menemukan sesuatu yang menarik. Di sana terdapat suplemen mahal yang biasanya hanya digunakan untuk klien kelas atas. Morgan menyadari ada sesuatu yang berkaitan dengan perawatan pemulihan tubuh. Namun anehnya, sebagai seorang trainer yang peduli kesehatan, Faz tidak memiliki suplemen recovery di rumahnya.
Morgan kemudian menemukan kotak suplemen mahal yang jika diuji di laboratorium kemungkinan besar berisi cairan recovery IV. Jika Luke mengetahui hal itu, kemungkinan besar ia juga akan menggunakan metode yang sama. Dan jika seseorang tahu Luke menggunakannya, maka orang itu bisa dengan mudah menukar infus tersebut dengan cairan lain yang berbahaya. We need to find who treated Voss. If we're right, they could be the other half of our murder pact. Ketika hasil lab keluar, dugaan Morgan ternyata benar. Infus recovery IV itu juga tersedia di spa tempat Dottie diserang. Kecurigaan kemudian mengarah kepada Kirk Hartford, sang pemilik spa. Ia memiliki akses ke peralatan tersebut dan juga bisa menghapus data klien. Kirk akhirnya dipanggil ke kantor LAPD. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan infus recovery IV, Kirk awalnya menolak menjawab. Namun Morgan memperhatikan sesuatu. Saat pertama kali datang ke spa, ia melihat kantong infus yang seharusnya memiliki label komposisi. Namun kantong itu kosong. Artinya, infus tersebut kemungkinan didapat secara ilegal. Akhirnya, Kirk mengaku bahwa ia membeli infus dari pemasok pasar gelap untuk menghemat biaya. Dan pemasok itu adalah Phyllis Martell, senior Luke di gym. Dari sini terungkap bahwa Phyllis bekerjasama dengan Voss. Phyllis Martell. Kini tim hanya perlu mengetahui mengapa Phyllis ingin membunuh Dottie. Daphne kembali menemui Dottie di rumah sakit. Di sana Dottie mengungkap masa lalu mereka. Saat kuliah dulu, Dottie dan Phyllis berada dalam perkumpulan mahasiswa yang sama. Phyllis seharusnya menjadi kakak pembimbingnya, namun Phyllis melakukan perpeloncoan yang berlebihan. Dottie akhirnya melaporkannya. Akibat laporan itu, Phyllis didakwa dengan kejahatan berat dan hidupnya hancur. Sebagai seorang wanita kulit hitam dengan catatan kriminal, ia tidak pernah mendapat kesempatan kedua. Baru-baru ini ia mencoba menghapus catatan kriminalnya, namun permohonannya ditolak. Itulah yang membuat kebencian lamanya terhadap Dottie kembali muncul. I'm going with you. Hey, Daff, I need to see this through. Tim kemudian mencoba menemukan Phyllis yang tinggal di sebuah mobil RV. Namun ketika mereka tiba, Phyllis sudah melarikan diri. Morgan menyadari sesuatu bahwa RV ini diparkir tepat di dekat halte bus. Artinya Phyllis kemungkinan kabur menggunakan bus dan hanya satu bus yang beroperasi pada jam itu. Rute 137 menuju Tijuana. I don't think she's going on vacation. Dan benar saja, Phyllis ada di dalam. Setelah semua penumpang diturunkan, Daphne masuk ke dalam bus dan berbicara langsung dengan Phyllis. Melalui percakapan yang emosional, Daphne akhirnya berhasil membuat Phyllis menyerahkan diri. Sementara itu, Voss juga berhasil ditangkap. Kasus pun akhirnya selesai. Di LAPD, Daphne dan Dottie berbicara dengan tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dottie mengatakan bahwa ia hanya ingin Daphne tidak menyerah pada tekanan dunia. Daphne akhirnya mengerti maksudnya, dan tak lama kemudian, Daphne juga berbicara dengan Morgan tentang Eva. Ia ingin melanjutkan percakapan dengan Eva. Morgan mempercayakan hal itu kepadanya. Di adegan penutup, Daphne bertemu Eva di sebuah kafe. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang bisa dilakukan hanyalah memilih jalan kita sendiri. Kata-kata itu memberi Eva keberanian untuk tetap melanjutkan kelas desainnya. Dan mungkin juga menjadi langkah awal bagi Daphne untuk akhirnya mengikuti ujian sersan.